Oke, Anda luar biasa teman-teman. Oke, apa kabar kalian? Penuh sukacita pasti ya. Ya harus penuh dengan sukacita hidup itu. Oke, aku mau membagikan satu ayat yang memberkati aku. Itu ada di Amsal 18 ayat 21. Kalau kalian bisa buka, mari kita buka sama-sama, kita baca sama-sama, kita renungin sama-sama, terus kita lakukan sama-sama. Oke. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, aku benar-benar terberkati dengan ayat satu ini, kelihatannya simpel ya. Aku diingetin tentang perkataan gitu. Sometimes apa yang kita perkatakan itu kita harus ingat lagi. Aku ngajak teman-teman flashback sih. Bukan berarti kita mengingat-ingat masa lalu ya, tapi kita kan belajar gitu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Aku percaya bahwa setiap perkataan, kita percaya kan bahwa perkataan kita itu punya kuasa gitu. Nah, semua itu pilihan dari kita. Kita mau mengucapkan, yang kita ucapkan adalah ucapan berkat atau ucapan kutuk. Nah, kalau misalnya yang kita ucapkan adalah ucapan berkat, maka buahnya adalah berkat. Kalau yang kita ucapkan adalah kutuk, maka buahnya juga akan kutuk. Nah, kelihatannya simpel ya, tapi butuh effort untuk kita melakukan ini, dan ini butuh disiplin diri untuk terus melakukan ini gitu. Tapi aku percaya kok kita semua pasti akan bisa mengucapkan hal-hal yang memberkati diri kita, keluarga, dan orang sekitar kita. Termasuk kita juga bisa menggunakan lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Nah, kalian siap buat memuji Tuhan bersama? Kita mau nyembah Tuhan bareng-bareng yuk.
You call it out of the darkness into your love, into your light. Grace upon a grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Come and breathe on us, Spirit, come and breathe on us. Come and breathe on us, Spirit. Come and breathe on us. Come and breathe on us, Spirit. Come and breathe on us. Your Spirit, breathe on us. Spirit, breathe on us. Not by might, not by power, by your Spirit, God. Send your Spirit, God. Not by might,
kami percaya Tuhan, sebab Kau melingkupi kami, Kau selalu bersama kami. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and keep you peace. Oh Lord, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your
children, and their children. May his presence be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence be upon you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and keep you peace. Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara, the power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah pada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata, aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Yosua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis atau Tuhan sendiri.
Iblis minta disembah, saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali, semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra, Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus, saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13, saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba, ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses, tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan berkata, suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman ketika menyeberangi sungai Yordan, imam-imam ada di depan, 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis, bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen. Shalom warga kerajaan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Dan hari-hari ini di seluruh dunia, Gereja Tuhan sedang merayakan hari-hari di mana pencurahan Roh Kudus dinyatakan. Dan itu mengenapi daripada kitab Nabi Yoel pasal yang kedua, yang dikatakan ayat yang ke-28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan nubuatan ini terjadi sesungguhnya ketika murid-murid Tuhan Yesus, mereka yang menantikan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka dengan penuh kesetiaan selama 10 hari. Dan mereka mengalami dalam Kisah Rasul 2 ayat keempat bagaimana dahsyatnya pencurahan Roh Kudus. Seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala membara atas mereka. Dan mereka menjadi manusia yang berbeda, menjadi manusia yang lain, yang hidup penuh keberanian dan penuh kuasa. Pertanyaannya sekarang, apakah itu bisa terjadi pada hari-hari ini? Saya mau katakan kepada setiap kita sangat-sangat mungkin dan harus terjadi pada hari-hari ini. Karena ada beberapa orang berpendapat bahwa semua kuasa-kuasa yang dahsyat itu hanya terjadi sampai pada zaman rasul-rasul. Saya harus katakan kepada setiap kita warga kerajaan, rindukan, harapkan sungguh-sungguh agar supaya setiap orang daripada setiap kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, dan kita akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lingkungan yang terdekat, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bukankah ini suatu pernyataan janji Tuhan yang luar biasa? Dan itu terjadi bukan cuma zaman dulu. Hari ini harapkan supaya kita mengalami kepenuhan dan bahkan manifestasi daripada kuasa Roh Kudus yang sangat dinanti-nantikan oleh dunia. Sebab mereka membutuhkan kuasa yang sejati, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita. Kita lihat baik-baik bagaimana Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini saling membangun, saling menguatkan satu yang lain. Perhatikan ini bagaimana Bapa memperkenalkan kepada dunia Yesus Kristus dan juga mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Ingat dalam Matius pasal 3 ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis,
Lalu kemudian kita lihat langit terbuka dan kemudian ada burung merpati yang melayang-layang dan terdengar suara yang berkata dari sorga, dari Bapa kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa memperkenalkan Kristus kepada dunia dan mengutus Kristus kepada dunia. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yesus Kristus pun memperkenalkan Roh Kudus kepada dunia dan mengutus Roh Kudus kepada dunia. Yohanes 16 ayat 7 menjelaskannya. Bagaimana Yesus memperkenalkan Roh Kudus dan berkata firman Tuhan, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur kepada setiap kita. Kita lihat betapa suatu kerjasama yang manis. Bapa memperkenalkan Kristus dan mengutusnya kepada dunia. Yesus memperkenalkan Roh Kudus dan mengutusnya kepada dunia, kepada kita semuanya. Sehingga kita saat ini yang hidup di zaman sekarang ini adalah zaman di mana Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah kita. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Ditempatkan dia sebagai ranking urutan ketiga. Itu bukan berarti ranking ketiga atau dia paling lemah dari yang lain. Tidak. Tuhan itu satu, Allah itu esa, Tritunggal, tapi dengan tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setara adanya, sama adanya. Dan saya harus katakan kepada setiap warga kerajaan di tempat ini, dia lebih daripada sekedar kuasa. Dia pribadi yang diutus kepada setiap kita. Bukankah luar biasa sehingga kita tidak berjalan sendirian. Kemanapun kita pergi, dia selalu bersama dengan kita, memimpin kita. Dan selalu memberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan kepada setiap kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa sungguh-sungguh kalau kita lihat dalam dimensi perspektif kerajaan Allah, bahwasanya Roh Kudus itu adalah gubernur kerajaan sorga yang diutus ke muka bumi ini. Roh Kudus adalah satu pribadi yang disebut the most important person in the world. Pribadi yang paling penting di dalam dunia ini. Karena dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang paling penting. Dan salah satunya pekerjaan itu adalah memberikan kita hidup dalam kuasa, dalam otoritas kerajaan Allah. Kita lihat bersama-sama bagaimana karya Roh Kudus buat setiap kita warga kerajaan. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa yang legal, yang resmi. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Perhatikan kenapa saya harus tekankan Roh Kudus memberi kuasa yang legal. Berarti ada kuasa yang illegal power. Ada kuasa yang enggak resmi. Ya, ada orang yang melayani dipenuhi Roh Kudus, tapi kemudian kuasa yang didapatkan disebut illegal power. Contohnya kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bagaimana orang-orang hebat, mereka berkata bahwa Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Ini pelayanan kenabian, ya, prophetic ministry. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Lihat, pelayanan penginjilan. Tuhan, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Dahsyat sekali, bukan? Ini apostolik, kerasulan. Tetapi mereka terkejut. Bukan kita tidak percaya bahwa ada boleh untuk mengusir setan ataupun melakukan mujizat nubuatan. Kita percaya itu karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bereaksi kepada mereka. Tuhan menjawab pada mereka berkata begini. I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyah dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, Tuhan marah kepada mereka. Padahal mereka sudah punya kuasa yang dahsyat. Kenapa? Illegal power. Kuasa yang tidak resmi. Kenapa mereka hebat tapi disebut illegal power? Dalam salah satu kata dikatakan pembuat kejahatan di situ, bahasa Yunani dipakai adalah anomia. Kata anomia di situ adalah lawlessness, ketiadaan hukum, atau juga berarti tidak tunduk dan taat kepada otoritas yang di atasnya. Jadi Roh Kudus bukan cuma memberikan kita kuasa, tapi otoritas. Perhatikan warga kerajaan, kejarlah otoritas lebih daripada sekedar kuasa. Sebab otoritas dengan kuasa itu berbeda. Otoritas itu sesungguhnya adalah hak untuk melepaskan kuasa. Sehingga kuasa yang kita peroleh itu legal, resmi di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan Roh Kudus memberikan itu kepada kita.
Sambut itu, harapkan dan minta kepadanya supaya dia menyatakan kuasanya kepada setiap kita. Dan memang itu dijanjikan oleh Tuhan buat setiap kita. Saya mencatat ada kurang lebih 4 kuasa yang diberikan. Yang pertama disebut kata Yunaninya dunamis. Kata dunamis kita jumpai dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk apa? Supaya kita menjadi saksi. Ya, berani untuk beritakan Injil, berani untuk bersaksi, bukan sekedar bersaksi, tapi berani untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, perlu ini kita dapatkan. Sekarang tidak boleh ada alasan untuk berkata, wah saya nggak berani untuk mengisahkan bagaimana pengalaman rohani saya bersama Tuhan. Ingat, kalau Anda punya ketakutan seperti itu, Anda sedang membutuhkan kuasa dunamis. Minta Roh Kudus memenuhi Anda, supaya Anda berani untuk menceritakan nama di atas segala nama ini. Bagaimana dunia sedang menantikan satu keselamatan yang luar biasa, seorang raja yang luar biasa. Sebab Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus memenuhi kita. Dan kita akan berani bersaksi. Ada dunamis, ada kuasa. Ada perhatikan kata dunamis, turunannya bisa muncul kata dinamo. Suatu kumparan yang bergerak, yang menghasilkan energi, power. Lalu juga bicara kita turunkan lagi menjadi kata dinamit. Sebuah benda kecil, tapi sanggup meluluhlantakkan bangunan besar. Kalau kita ada Roh Kudus, kuasa kegelapan apapun, kuasa dunia yang besar sekalipun, dapat dihancurkan karena Roh Tuhan dunamis ada dinyatakan dalam setiap kita. Lalu kemudian yang kedua disebut exousia. Kuasa ini kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-18 dan 19. Bagaimana Tuhan memberikan murid-muridnya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini maksudnya apa exousia? Exousia di sini itu gambaran tentang kemampuan untuk menerapkan kehendak Allah di dalam diri kita. Kita diberi kemampuan untuk menerapkan kehendak Tuhan. Wow, untuk mengaplikasikan. Bukankah ini hal yang indah bagi kita semua, bukan? Kita seringkali berkata, bisa nggak ya saya melakukan firman Tuhan ini? Apakah saya sanggup ya? Bukankah Alkitab berkata, perintah-perintahnya tidak berat. Apalagi kita menerima exousia. Kuasa yang membuat kita bisa dengan sukacita untuk mentaati dan mengaplikasikan, menerapkan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Ada kuasa yang lain yang semua dikerjakan oleh Roh Kudus, itulah yang disebut dengan arche. Kuasa ini adalah kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru. Kemampuan untuk merintis sesuatu yang baru. Bahkan mungkin Anda pernah gagal. Atau di situasi yang lagi tidak enak pandemi corona hari-hari ini. Saudaraku, beberapa kita mengalami PHK. Beberapa kita mengalami bagaimana pekerjaan kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kita membutuhkan kuasa ini. Kita butuh arche. Bagaimana kita dapat hikmat Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru. Merintis sesuatu yang baru. Contohnya dalam Alkitab bagaimana seorang perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 itu. Dia seorang yang sangat tidak disukai. Dan dia ada seorang wanita yang sebetulnya tidak baik. Karena dia bersama dengan laki-laki di rumahnya yang bukan pasangan resminya. Dan dia berkali-kali menikah, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, dia berubah. Dan kemudian Tuhan menyatakan kuasa dalam dirinya. Saudara bisa lihat, dia menjadi wanita Samaria pertama yang memberitakan Injil Kerajaan Allah di seluruh kampungnya lewat dia. Mereka mengenal Yesus Kristus. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan dalam dirinya setelah dia gagal dalam rumah tangga yang sebelumnya. Anda punya kegagalan, harapkan kuasa Roh Kudus dinyatakan supaya Anda bisa merintis sesuatu yang baru, memulai sesuatu baru, minta hikmat, ide baru. Saya percaya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kita ide-ide yang selama ini belum pernah ada dalam pikiran kita. Yang berikutnya disebut koah. Kuasa ini adalah, kalau kita lihat di Ulangan 8 ayat 14, kuasa di mana kita bisa mendapatkan hikmat untuk memperoleh berkat. Ya, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi, tidak. Tapi berkat atau harta benda kekayaan Tuhan percayakan itu. Kita pakai untuk perluasan kerajaan sorga di muka bumi ini. Kita pakai untuk memberkati orang-orang miskin. Kita pakai untuk hal-hal yang berguna bagi kepentingan orang lain dan kepentingan kerajaan Allah. Bukankah ini hal yang luar biasa? Semua disediakan Tuhan bagi setiap kita. Dan
Anda harus datang dengan apa? Rasa lapar, haus. Alkitab mengatakan siapa yang haus adalah datang kepadaku dan minum. Seperti yang Yesus katakan, itu dia berbicara tentang bagaimana kita harus merindukan Roh Kudus. Dan kita minum daripada Tuhan. Dan kita akan mengalami kuasa yang luar biasa. Lalu kemudian Roh Kudus juga, jangan lupa, di dalam Alkitab dijelaskan, dalam Yohanes 16 dikatakan ayat ke-8 dan seterusnya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya harus ingatkan kepada setiap kita warga kerajaan bahwasanya kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyadarkan akan adanya penghakiman yang akan datang. Ini yang seringkali anak-anak Tuhan remehkan, bahwa semua yang kita perbuat di muka bumi ini semuanya tercatat dengan jelas dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga. Tidak ada satupun, bahkan Alkitab berkata, Yesus berkata, apa yang dibisikkan di dalam kamar suatu hari bisa diteriakkan di atas suatu rumah. Saudaraku, perbuatan tersembunyi yang kita kerjakan orang lain mungkin tidak tahu. Mari saya beritahu kepada saudara, suatu hari akan disingkapkan. Dan kenapa harus suatu hari nanti pada masa penghakiman disingkapkan? Karena telah berkeras tidak mau mengizinkan Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan bahwa itu dosa. Kita tidak boleh melakukan sesuatu. Hati-hati dengan dusta. Hati-hati dengan pornografi. Hati-hati pula dengan hal-hal yang orang lain tidak lihat. Kita sembunyikan uang orang lain. Kita melakukan manipulasi dalam laporan keuangan dan sebagainya. Mari saya beritahu. Saya yakin ketika Roh Kudus di dalam diri kita, pasti ada perasaan tidak enak. Ada yang menegur untuk kita tidak melakukannya. Tapi berapa banyak kita sering kali melanggar itu. Dan saya harus katakan, orang-orang yang seperti ini harus mempertanggungjawabkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, bahwa semua kita nanti tanpa terkecuali termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kita akan menghadapi yang disebut dengan kursi pengadilan Kristus. Dan di situ kita harus diadili. Dan kalau kita membangun iman percaya kita dengan dasar yang benar, yaitu emas, perak maupun batu permata, api akan dinyatakan dan kita akan tetap menyala dan semakin dimurnikan. Sebab itu tinggalkan dosa, bertobat sungguh-sungguh. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita, menyadarkan, menginsafkan kita akan dosa. Dan ingat bahwa ada penghakiman. Oleh sebab itu, kita ingat baik-baik ini dan kemudian kita lihat karya-karya Roh Kudus. Begitu banyak sekali disediakan buat saudara semuanya. Kita lihat karya Roh Kudus yang selanjutnya adalah dia melakukan, membuat kita jadi lahir baru. Bukan sekedar beragama Kristen. Banyak orang cuma sekedar agama Kristen, keturunan Kristen. No, yang Tuhan mau dapatkan daripada kita adalah kita perlu mengalami pengalaman yang disebut love encounter. Pengalaman pribadi dalam kasihnya yang ditandai dengan bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kita. Maka kita mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus tentunya. Lalu Roh Kudus juga disebut sebagai roh yang indwelling spirit, roh yang tinggal di hati setiap orang percaya. 1 Korintus 3:16 berkata, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam. Ingat, tubuh kita ini sekarang bukan sekedar tubuh biasa. Sekarang kita dijadikan bait sucinya Tuhan. Keren bukan? Rumahnya Tuhan. Di zaman seperti ini, pandemi ini, gereja nggak bisa dipakai lagi. Ya, kita sementara ibadah lewat Zoom, ya di rumah kita, live streaming dan sebagainya. Tapi jangan kecil hati, karena sesungguhnya gereja yang sejati bukan gedungnya, bangunannya. Saudara dan saya, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam setiap kita. Kemudian Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus juga merupakan arabon. Itu merupakan jaminan kepada kita untuk kemuliaan kekal yang disediakan bagi setiap kita. Bukankah itu luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan? Sama seperti orang bertunangan akan diberikan cincin. Dan itu persiapan menuju kepada pernikahan. Roh Kudus diberikan seperti cincin di mana kita nanti akan bukan cuma dipertunangkan, kita akan menikah dengan mempelai pria Yesus Kristus.
Dan kita akan mengalami yang disebut perjamuan kawin anak domba yang luar biasa. Lalu kemudian mengadopsi, kita diangkat anak, diangkat sebagai putra, dan kita boleh panggil Tuhan kita ya Aba, ya Bapa. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus yang melakukannya kepada setiap kita. Dan dia memenuhi setiap orang percaya dengan kuasanya. Haleluya. Bahkan ketika Roh Kudus di dalam kita, nyanyian, pujian, pengagungan, wow, itu menjadi gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika saya terkapar di rumah sakit dan karena terpapar COVID-19 itu, 16 hari lamanya saya ada di sana, demam tinggi, batuk tiada henti. Saya nggak bisa ngomong. Saya ngomong terima kasih langsung batuk. Ya, aduh, suatu pengalaman yang mengerikan yang bersinggungan dengan dunia kematian. Dan saya menggambarkan itu seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Saya mengalami itu selama 16 hari di rumah sakit. Dan begitu menyiksa sekali. Gak bisa nyanyi, gak bisa ngomong. Tapi Roh Kudus yang di dalam diri saya memerintahkan roh saya, batin saya untuk terus apa? Memuji, menyembah Tuhan. Tiada henti. Bahkan saya gak bisa tidur ketika malam. Dokter memberi saya obat tidur, tetap tidak bisa tidur. Saya hanya bisa melihat jarum jam, detiknya terus berlalu. Kepingin sekali segera pagi hari. Tapi begitu lama, suasana tidak enak. Tapi yang saya bersyukur adalah di dalam batin saya muncul nyanyian, pujian, pengagungan, doa di hadapan Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nyanyian, ucapan syukur. Dan itu menguatkan saya. Doa-doa. Saya berdoa dalam bahasa roh. Wow. Dan itu dikaruniakan Roh Kudus kepada setiap kita. Ketika kita berdoa dalam roh, itu akan meningkatkan iman percaya kita, membangun roh kita dari dalam, dan membuat saya tidak boleh menyerah dengan sakit saya. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus melawat saya, akhirnya saya disembuhkan. Saya ingat hari-hari sebelum saya keluar dari rumah sakit, saya sedang duduk menatap jendela, dan kemudian saya merasa seperti ada orang tepuk di belakang saya 2 kali, tek-tek begini. Saya pikir itu suster yang biasa dengan pakaian APD-nya yang lengkap, karena tidak boleh ada yang mengunjungi saya kecuali tim medis memakai APD. Saya masuk ruang isolasi itu selama 16 hari. Saya pikir suster datang membawa obat. Tapi ternyata apa yang terjadi, suster, bukan suster saudaraku. Ternyata tidak ada orang. Saya abaikan begitu saja. Nggak lama lagi kemudian ada tepukan lagi di pundak belakang saya sebelah kiri ini. 2 kali. Dan apa yang terjadi? Saya sadar. Itu seperti Kisah Rasul pasal yang ke-12. Bagaimana Petrus di dalam penjara, dibelenggu, dijaga 4 lapis, 4 regu. Dan tengah malam, malaikat Tuhan datang, menepuk Petrus yang sedang tidur, dan dilepaskan semua rantainya. Pintu-pintu penjara terbuka dan dia dibebaskan. Dan saya sadar, saat itu di rumah sakit itu, saya sedang mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Roh Kudus jamah ku jadi sembuh. Dan saya sembuh. Pada saya demamnya turun. Dan dokter berkata, kalau ini 2-3 hari Bapak boleh pulang. Dan saya pulang, saya sembuh. Walaupun isolasi mandiri masih 14 hari. Singkat kata itu bulan yang lalu. Dan sekarang saya boleh menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Roh Kudus tetap berkarya di tengah kita. Jangan lupa, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus mengerjakan sesuatu
atas perintah daripada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Sang Firman. Roh Kudus tidak melakukan sesuatu dari dirinya, tapi dari Tuhan Yesus karena dia Yesus Sang Firman. Yesus pun tidak melakukannya dari dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bagaimana Yesus senantiasa terhubung dengan Bapa Surgawi. Dan dia berkata, anak tidak melakukan dari dirinya sendiri, melainkan selalu melihat Bapa yang di sorga. Suatu hubungan yang luar biasa, hubungan yang harmonis, hubungan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan persekutuan kita dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalami hal yang sama. Kita bisa menikmati persekutuan intim karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kalau kita intim dengan Roh Kudus, maka kita akan semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita intim dengan Roh Kudus, hidup kita akan semakin berbuah. Dan buah itu tinggal tetap dan menyatakan pengaruh kerajaan sorga semakin nyata di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari jemaat warga kerajaan dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, dia pribadi. Apa yang Anda rasakan hari-hari ini? Anda mungkin merasa sedang sedih, takut, atau apapun. Saya harus ingatkan, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya. Dan di bawah kolong langit ini ada musimnya, ada masanya. Pandemi Corona, saya percaya, tidak akan ada selamanya. Dia hanya musim, berbicara musim. Dia hanya sementara waktu. Nanti kita berdoa supaya vaksin segera ditemukan. Tapi yang jelas dia tidak sepanjang masa. Saya harus tekan, yang sepanjang masa. Yang kekal hanya Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu, jangan takut. Jangan panik. Roh Kudus bersama kita. Roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur disediakan bagi setiap kita. 16 hari di rumah sakit ditambah 14 hari isolasi mandiri. Betapa rasanya sebetulnya secara daging tidak enak. Tapi saya bersyukur saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menuntun saya. Dia bisa menuntun sampai saya harus nyanyi lagu apa. Dia memberi petunjuk untuk saya berbuat sesuatu apa. Dia mengingatkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika saya terbaring di rumah sakit, saya melakukan introspeksi diri. Karena Roh Kudus menyadarkan akan dosa. Semua yang terselubung dalam diri saya disingkapkan. Dan itu membuat saya bersyukur bahwa lewat COVID-19 saya semakin disempurnakan, semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, izinkan buka hatimu supaya Roh Kudus memenuhi engkau. Dan kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu menerima kuasa, tapi juga kamu akan hidup dalam otoritas kerajaan. Kamu hidup dengan takut Tuhan, sadar akan ada penghakiman. Tapi kamu akan bersekutu secara intim. Dan doamu menjadi penuh kuasa. Sebab ketika kamu berdoa, sorga menunggu keputusan bumi. Saya akan berdoa buat setiap warga kerajaan yang mau berkata, penuhi saya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Mari buka tangan saudara bersama-sama. Buka hatimu. Dan saya akan berdoa supaya roh yang sama yang terjadi pada 12 murid yang dahsyat itu dengan berani. Mereka sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dahsyat sekali. Dan menyatakan kuasa heran terjadi atas hidup kita. Mungkin dalam bentuk dimensi yang berbeda, tapi engkau tidak menjadi sama lagi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa Roh Kudus diberikan, dicurahkan. Dan Roh Kudus ada di dalam setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap warga kerajaan yang hari-hari ini berkata, penuhi Tuhan dengan Roh Kudus. Mari aku berdoa, penuhi mereka semua dengan Roh Kudus-Mu, Roh Suci-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan berikan mereka kuasa, otoritas untuk mereka berani bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melakukan tanda heran. Dan mereka takut akan Tuhan, hidup memenuhi dan mentaati kebenaran firman-Mu. Dan angkat segala kesedihan, angkat segala kedukaan, angkat segala kesusahan, diganti dengan sukacita, diganti dengan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus. Dan kami percaya kami akan lewati lembah COVID-19, lembah-lembah sulit pandemi ini. Kami semua akan keluar sebagai pemenang karena Roh Kudus di dalam diri kami memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap baik buat kita semuanya. Sampai hari ini
kasih karunia-Nya memampukan kita. Kalaupun kita sudah ngelewatin PSBB sampai hari ini, saya percaya itu karena Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan kan. Semua tetap makan enak dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan bersyukur bahwa Tuhan sampai hari ini memelihara kita. Dan jangan lupa kita berdoa buat hari Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan saya percaya gereja semakin diperlengkapi. Justru di masa-masa sulit ini, gereja akan semakin bertumbuh dewasa. Bukan menjadi anak-anak, tapi menjadi lebih dewasa. Mari kita bersama-sama berdoa, menanggapi firman Tuhan, meresponi firman Tuhan. Dan kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami mengangkat tangan kami, dan kami siap menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan inilah, kasih karunia-Mu inilah yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, untuk melewati segala kesulitan, rintangan yang ada di depan kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan melindungi-Mu, Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan, memampukan kepadamu untuk engkau berjalan di lembah-lembah kekelaman sekalipun. Tuhan beserta engkau. Bahkan Tuhan menyediakan makanan, hidangan di mejamu, di depan para lawanmu. Tongkat dan gada Tuhan itu yang menghibur kamu. Tidak usah takut, jangan takut. Penyertaan Tuhan, Immanuel, damai sejahtera Tuhan yang melebihi akal dan pikiran, menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itu menjadi bagianmu, kekuatanmu, sukacitamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih buat sampai hari ini Tuhan. Berkat Tuhan ini melimpah atas kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. KGC berbagi kasih kepada 6 orang keluarga rohani yang terpilih, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Syarat utamanya adalah tertanam di Komsel. Syarat lebih detail dapat dilihat di akun Instagram KGC_GCC atau hubungi GKC. Pendaftaran bisa dilakukan melalui GKC. Info lebih lanjut hubungi GKC atau Instagram KGC_GCC. Tuhan Yesus memberkati.